Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Omah Dakwah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam bincang-bincang spesial pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu kita kali ini agak sedikit berbeda, karena tamu kita pada malam hari ini adalah seorang relawan yang sudah lama tinggal di Gaza, dan mereka adalah yang membangun rumah sakit yang ada di Gaza. Yang pertama tamu kita pada malam hari ini, yang pertama adalah Muqarrabin Al-Ayubi, atau kita biasa sapa atau nama akrabnya adalah Bang Ayub. Assalamualaikum Bang Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Ayub? Alhamdulillah sangat baik sekali. Nah, makin kelihatan gemuk ya Bang ya, setelah pulang dari Gaza. Alhamdulillah tersaji semua ya. Betul. Ini mungkin faktor makannya yang memang luar biasa karena keberkahannya. Amin. Kemudian yang kedua tamu kita yang spesial adalah Insinyur Nur Ikhwan Abadi, atau biasa kita kenal nama akrabnya atau panggilan akrabnya adalah Mas Nur atau Mas Ikhwan ya. Mas Nur aja nih ya Mas Nur ya. Nah, Mas Nur. Biasa saya manggilnya Mas Nur, nama akrabnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Nur? Alhamdulillah sehat. Mas Agus tetap semangat insyaallah. Ini agak berbeda ya. Rambutnya waktu beberapa bulan lalu saya lihat masih hitam. Iya. Sekarang udah mulai kelihatan. Iya. Putih-putihnya ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih dunia hitam. Ini sudah meninggalkan dunia hitam. Pemirsa, ini adalah tamu kita yang luar biasa. Mereka bertahun-tahun tinggal di Gaza dalam proses pembangunan rumah sakit di Indonesia Gaza. Berapa lama kalau boleh tahu? Khusus Bang Ayub dulu, berapa lama Bang Ayub berada di Gaza? Ya, alhamdulillah. Mungkin sedikit saya akan paparkan bahwa kegiatan pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dari tahun 2010 sampai 2020 ini menambah 2 lantai, itu saya hitung sudah sekitar, saya menurut catatan saya ini 75 relawan. Jadi 12 kali estafet istilahnya. Kalau misalnya Mas Nur Ikhwan, kalau saya lihat di tulisan sejarahnya di Gaza itu sudah 4 kali. Ini sangat luar biasa, ini senior saya ini. Oh, senior. Iya. Dan beliau yang bolak-balik, dan beliau juga yang artinya mengawali. Tapi kan dalam proses sebelum keberangkatan adalah yang mengawali Bang Ayub ya, untuk seleksinya, mulai tahap sebelumnya bagaimana kriteria untuk bisa berangkat ke Gaza. Yaitu qadarullah ya. Mungkin pada saat 2006 pada Ghazwa Fathul Al-Aqsa dikumandangkan, ya kami ingat betul, ya kami sama-sama lah ya, sama-sama untuk supaya bisa ke sana. Dan alhamdulillah kemarin saya 2019 mencoba memaksakan diri, meminta sama pimpinan kami, kiai kami, untuk bisa saya khususnya bisa diberangkatkan, karena sangat alot pada waktu itu. Ya walau alam, cuman qadarullah tadi saya sangat bersyukur 2019 saya bisa ke sana, dan di sana saya alhamdulillah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, cukup waktu lama baik ya? Ya, kalau untuk ukuran saya yang baru istilahnya itu termasuk yang lama. Karena sebelum dari situ kan saya ya di medan kebencanaan itu, ya untuk yang terdekat 2018 adalah Lombok. Lombok itu 2 bulan. Terus setelah Lombok disusul kembali yaitu di Palu, Desember sampai Januari. Nah itu juga 2 bulan saya melaksanakan kemanusiaan di sana. Nah rehat 1 bulan, Februari berangkat langsung ke Gaza. Masya Allah. Ya 2019. Kalau hitung-hitung, kalau ya kayak Bang Toyib katanya, 3 tahun berturut-turut Lebaran saya nggak pulang. Nggak pulang karena sebelum ke Gaza emang sebelumnya sudah berangkat. Iya betul. Sudah saya sempat Idul Adha itu sempat di Lombok. Masya Allah. Idul Adha.
gitu. Dan bagaimana kalau dengan Bang Nur, Mas Nur ini? Nah, sudah dari Bang Ayub tadi kan istilahnya baru 1,5 tahun. Nah, kalau Mas itu sudah berapa lama? Iya, alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk ke Gaza itu memang sejak 2010 ya Bang ya. 2010 karena kita mengajukan visa waktu itu, izin untuk masuk Gaza nggak masuk, akhirnya bergabung dengan rombongan kemanusiaan di kapal Mavi Marmara kan. Nah setelah itu kejadian Mavi Marmara, alhamdulillah bulan Juli 2010 kami bisa masuk ke sana. Nah selama beberapa tahun sampai dengan kami kembali itu 2015 kembali, kemudian 2 tahun di Indonesia, 2017 kami berangkat lagi ke Myanmar gitu. Nah jadi memang ya alhamdulillah nih, ya bersyukurlah pada Allah hidup bisa bermanfaat lah buat orang lain. Ya, itu Tapi saya tidak senasib sama Mas Nur nih. Kalau Mas Nur kan bolak-balik nih ke Gaza sampai 4 kali, bahkan ke Rohingya. Tapi Masya Allah, Allah karuniakan anaknya sampai sekarang sudah 8. Masya Allah. 7 ya? Oh 7. 8 dari mana itu satunya lagi? Kalau Bang Ayub anaknya sudah berapa? Ya kalau saya justru stay aja di rumah. Ya alhamdulillah Allah karuniakan 4. Nggak pengen nambah lagi ya? Kalau bisa nambah ada. Oh ada. Nambah ada baik anak maupun nambah istri ya? Ya kalau istri sih ya wallahualam, kalau masih ada kemampuan apa enggak ya kurang tahu ya. Cuman yang saya sangat syukuri artinya bahwa saya di sana pengganti saya di Gaza itu ada anak saya. Anak sendiri. Iya, yang sedang menuntut katanya menempuh pendidikan di sana ya? Iya, insya Allah. Ya alhamdulillah. Ini terkait apa sih motivasi Bang Ayub kok dari awal kan tadi istilahnya sebagai seorang penyeleksi lah, bagaimana orang bisa sampai ke Gaza, ya Bang Ayub lah salah satu tim atau bisa dikatakan ya ketuanya lah dalam memimpin penyeleksian relawan untuk bisa ke Gaza. Nah, ini apa yang menjadi motivasi Bang Ayub kok saking dari sekian banyak hanya menyeleksi relawan, akhirnya Bang juga punya keinginan tinggi gitu untuk bisa berangkat ke Gaza. Apa yang menjadi pendorong Bang Ayub? Ya, kalau misalnya pendorong itu kan saya dengar biasanya kalau orang pergi ya, kalau mungkin untuk kayak tamasya atau apa, ada rasa kapok atau misalnya nyesel gitu kan, apalagi mungkin kerja. Nah ini yang saya jadi daya tarik saya itu seorang relawan ke sana, pergi istilahnya bertahun-tahun, terus mungkin juga nggak dibayar, nggak digaji pada waktu itu, terus makannya apa, ditambah lagi di sana konflik, ya kan, perang, yang dimana istilahnya kita ini berangkat justru diawali dengan tangisan, tetesan air mata, mungkin seorang istri, anak, atau juga saudara, atau kan ayah dan ibu. Nah, sementara kalau misalnya kita kerja tempat lain itu kan diiringi dengan kegembiraan, karena mungkin akan mendapatkan income yang banyak kan gitu. Nah, ini yang saya jadi daya tarik saya, bahwa pertama memang panggilan ilahi ya, panggilan ilahi di mana kita sering mendengungkan dari 2006 Ghazwa Fathul Al-Aqsa itu, surat Al-Isra ya, ayat 1 ayat sampai 8. Itu bagaimana di sana adalah tanah yang diberkahi, terus juga tanahnya para nabi, serta bumi ribat di sana, ardu ribat. Nah, saya ingin sekali ke sana, sehingga dengan upaya, walaupun ya dengan jerih payah saya tiap tahun, bahkan Mercy setiap meminta pasti kepada Al-Fatah, dan kami yang kami sih bukan ketuanya ya, ketuanya ada, namun kami yang membantu itu pasti memanggil seluruh relawan-relawan yang ada di wilayah-wilayah. Nah, dengan kepulangan mereka kok kayaknya sampai ada yang 2 kali, 3 kali, ada apa sih di sana kan gitu. Saya juga cenderung, masa saya ya istilahnya saya menyeleksi, saya bisa ini, masa saya nggak bisa berangkat. Makanya saya mohon kepada Allah dan juga kepada para pemimpin kami supaya saya khususnya bisa diberangkatkan. Itu jadi motivasi saya ya, saya ingin jihad. Nah, intinya adalah motivasinya adalah dorongan dari ilahi, kemudian adalah tadi adalah yang kedua
adalah tanah yang diberkahi. Nah, kemudian memang ini adalah jihad ya. Nah, Masya Allah. Nah, kalau Mas Nur sendiri, ini kan istilahnya daerah sana kan daerah konflik, yang mana kita lihat di media kondisi pengeboman, kondisi penembakan dan sebagainya. Ya, apakah tidak ada rasa jera gitu loh? Orang kalau lihat masuk ke daerah konflik sekali aja, itu kan akan ada apa istilahnya? Kapok lah, jera lah gitu kan. Nah, kok Mas Nur berkali-kali gitu loh. Apa yang menjadi mendorong Mas Nur dan apa yang menjadi motivasi Mas Nur sehingga ingin kembali lagi? Iya. Dorongan awalnya, motivasinya adalah ingin membantu saudara-saudara di Palestina ya. Jadi kontribusi kita terhadap Palestina ini memang harus ada gitu. Ketika terjadi peperangan besar tahun 2009, akhir 2008 dan 2009, saya melihat begitu banyaknya warga Palestina dibantai kan seperti itu. Saya langsung berpikir gitu, apa yang bisa saya perbuat gitu. Ya kan, saya nggak mau di akhir hayat nanti, di akhirat nanti Allah bertanya apa yang sudah kamu lakukan untuk membantu saudara-saudara kamu di Palestina seperti itu. Terlebih Palestina ini merupakan daerah di mana tempat Masjid Al-Aqsa berada kan. Sehingga saya berazam saat itu, pokoknya apapun yang terjadi saya harus berangkat berangkat kemudian ke sana membantu saudara-saudara di Palestina itu. Nah, ini yang memang jadi motivasi kuat buat saya, bahwa niatnya sudah membantu saja sesuai dengan bidang yang saya punya gitu. Kebetulan alhamdulillah ini membangun rumah sakit. Saya juga bidangnya memang di bidang pembangunan bangunan gedung ya. Alhamdulillah saya bisa dipilih, diseleksi gitu untuk berangkat ke sana. Padahal sebenarnya dari sekian banyak relawan yang mendaftar gitu ya, saya dari 10 relawan yang saya tahu pada saat itu, saya nomor 10-nya gitu, urutan ke-10, karena yang lain sudah punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Tapi atas takdir dan izin Allah ya alhamdulillah kami yang diamanahkan untuk berangkat ke sana ini yang berkali-kali harus kami syukuri gitu ya. Kalau masalah pemboman, kemudian masalah daerah, sebelum berangkat kita sudah tahu di sana gimana kondisinya gitu. Di sana ada pemboman, ada ada pertempuran dan lain sebagainya. Tapi kami berpikir seperti ini gitu. Mati itu kan nggak maju nggak mundur ya. Ya kan, kalau memang sudah waktunya ya sudah meninggal gitu ya, dimanapun berada. Jadi berangkatnya kita ke medan jihad nggak juga mengurangi kematian kita, diamnya kita di tempat atau di rumah juga nggak menambah hidup kita gitu. Jadi sudah itu saja, kita berangkat saja kita niat karena Allah, mohon pertolongan Allah. Sampai di sana ya alhamdulillah Allah masih saya masih bisa hidup lah sampai sekarang gitu ya. Ya walaupun memang banyak kejadian-kejadian yang memang mengancam kehidupan, cuman ya alhamdulillah hidup dan mati di tangan Allah, itu saja sih. Ini bagus. Kemudian tantangan nih Mas Nur, biasanya kan ya kita apalagi sudah punya keluarga, yang menjadi tantangan terberat kita ketika kita meninggalkan rumah adalah anak dan istri. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Nur untuk menghadapi hal seperti ini? Yang manusiawi ya, kalau misalnya kangen, rindu sama anak istri. Iya, memang salah satu ujian kita. Ujian itu ada 3 waktunya. Ketika akan berangkat, saat berada di daerah tujuan, kemudian setelahnya gitu. Saat akan berangkat ya kita diuji dengan keluarga gitu. Diuji dengan keluarga, anak-anak gitu. Tapi sekali lagi yang namanya ujian ya harus kita hadapi ya. Kami dinasihati bahwa ujian dari keluarga itu memang salah satu ujian terbesar ketika kita akan berangkat jihad ya. Jihad dalam artian seperti kami ini jihad profesional yang sesuai dengan profesi kami lah, seperti itu. Dan di Al-Quran itu ada Quran surat At-Taubah ayat 24 ya, yang memang ditekankan sekali ketika kami akan berangkat itu agar menjadi pakaian kami gitu. Benar kita meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, istri, rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi itu nggak lebih utama dari ketika kita berangkat jihad gitu ya. Artinya kalau ditanya kangen ya kami kangen, kalau ditanya takut ya kami takut. Tapi di kangen itu kami bisa
lebih dekat dengan Allah dengan memanjatkan doa. Di tengah-tengah rasa takut itu kami bisa makin dekat dengan Allah dengan memanjatkan doa. Dan saya pikir di detik-detik seperti itulah, di saat-saat seperti itulah doa-doa kami bisa dikabulkan oleh Allah. Kami merasakan banyak sekali manfaatnya ketika kami berada di sana. Banyak doa-doa kami yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Mas Agus. Jadi sekali lagi ya jihad itu memang Masya Allah keutamaannya sangat tinggi, Mas Agus, seperti itu. Oke, untuk Bang Ayub, tadi Mas Nur sudah menjelaskan tentang tantangan secara pribadi ya antara Mas Nur dengan keluarga. Dari mulai sebelum berangkat, kemudian sampai di sana, bahkan setelah pulang, tantangan pasti ada dalam keluarga. Nah, bagaimana Bang Ayub? Kalau Bang Ayub kan mungkin istilahnya baru pertama kali ini ya berangkat ya. Nah, tantangan Bang Ayub ketika sampai di sana seperti apa? Mungkin dari lihat kondisi sosial di sana masyarakatnya, kemudian kondisi budayanya atau kulturnya. Nah, itu bagaimana? Ya, kita memang kalau melihat dari kekurangan diri sendiri itu sangat banyak setelah kita terjun di medan. Setelah kita terjun di medan, karena apa? Disitulah berarti letak kelemahan kita. Karena apa? Pertama, pada saat kita terjun ke satu medan atau ke satu negara atau ke satu tempat, itu awalnya memang kita pelajari, baik mungkin bahasa, ya kan, baik itu kultur makanannya, kebiasaan mereka atau apa. Tapi setelah di sana sangat berbeda. Kenapa? Ya kita harus menghilangkan semua rasa keinginan kita untuk mengalahkan keinginan kita demi keegoisan kita, itu harus dikalahkan dulu. Tapi kita harus bagaimana rasa kebersamaan kita terhadap mereka. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sudah terjun di sana itu ya memang sangat kekurangan itu banyak sekali. Contohnya dari bahasa aja. Bahasa yang kita sudah pelajari, atau mungkin saya yang awam sekali yang nggak bisa bahasa lagi itu di sana, ya bahasa ya seenaknya aja, kita bagaimana bahasa itu kan gini, suatu kalimat atau suatu pergerakan yang dimana yang ingin kita maksudkan tercapai keinginan kita kepada seseorang tersebut, arti terjawab. Nah itu juga banyak sekali kita salah pahamnya, miss-nya. Itu yang pertama dari bahasa. Terus yang kedua dari segi makanan berbeda, ya kan? Di sop kambingnya ada Bang ya? Oh, kalau misalnya di sana kambing itu ada, bahkan di sana tuh untuk daging itu sangat banyak. Cuman kalau misalnya untuk kayak tempe tahu nggak ada, jengkol, pete itu nggak ada. Ya. Tapi kalau lontoro atau selong kalau bahasa Jawa itu banyak sekali di sana. Di sana banyak. Tapi kalau ya tadi makanan khas yang kita makan di sini, ya memang harus dirubah lagi. Kita harus bisa menyukai makanan di sana. Ya, kita menyesuaikan. Terus yang ketiganya cuaca. Cuaca atau musim. Di sini cuma hanya musim dua ya. Musim hujan sama kemarau. Nah, ya kecuali ada bencana banjir, ada bencana kebakaran. Tapi kalau misalkan ada 4 musim, sini juga kita harus menyesuaikan. Saya pernah sampai istilahnya di musim dingin itu gatal-gatal seluruh tubuh terjadi gitu. Ya karena saya memang gak kuat dingin atau apa. Nah ini harus bisa diantisipasi. Memang kesehatan itu sangat perlu sekali. Namun kesehatan itu bermula dari hati, dari rasa kita percaya diri, dari rasa kita niat kebaikan kita, dan rasa prasangka kita itu harus dijaga betul supaya itu bisa mengolah hati kita, bisa mengolah badan kita, sehingga yang terlahir itu adalah sehat. Karena kalau kita misalnya sudah rasa yang tidak baik aja, itu akan mempengaruhi. Terus yang kelimanya itu memang adat atau kebiasaan mereka di sana, orang-orang itu kita juga beda juga. Bedanya dalam arti kata gini, dia cara
sosialisasi kita kepada masyarakat itu mereka sangat menghargai betul tamu. Dia suka sekali mengundang jamuan-jamuan kita nih. Tiap pekan itu Iwan itu teman-teman itu pada panggil diundang ke rumah. Itu kalau misalnya mereka ngundang itu yang mohon maaf ya, tidak istilahnya ini dia ada-adain, walaupun dia sendiri keluarganya nggak punya ya. Iya, nggak makan, tapi mereka ngadain silakan. Itu namanya memuliakan tamu. Itu tiap pekan itu kita diundang sana sini. Terus ya ada tahapan-tahapannya. Itu kalau misalnya pertama tuh kopi pahit. Nanti jajanannya atau sandingannya itu alawiyat ya, yang manis sekali. Itu yang manis sekali. Nah terus nanti itu udah selesai nggak selesai, pokoknya diangkut sama dia, nanti diganti lagi dengan sirup atau jus asir di sana namanya. Nah itu nanti dengan kacang-kacangan. Nanti diganti lagi sama kopi ini teh. Nah kalau teh itu udah penutup. Nah cara ibadahnya juga ada yang istilahnya ya beda lah gitu. Kalau kita kan di sini biasa pakai kain sarung, pakai peci. Di sana tidak. Mereka bahkan pakai training. Dan sholat, kalau misalnya udah sholat azan dimanapun dia tempat, di situ dia sholat. Nggak ke masjid, nggak kemana ya. Kalau ke masjid ya ada yang ke masjid. Tapi kalau di taman, boleh mereka sholat di taman atau sendiri-sendiri ya. Iya sendiri-sendiri atau berjamaah. Itu waktu kerja dia belepotan, kena cat, kenapa? Waktunya sholat ya dia wudhu, sholatnya dia pakai baju seperti itu, nggak ganti nggak apa, tempatnya juga di situ. Ya masalah ya, artinya bahwa inilah setelah kita keluar itu memang jendela itu semakin besar kita hadapi. Nah itulah perlunya kita untuk melihat keluar gitu. Nah makanya tantangan tadi yang istilahnya yang kita hadapi dunia luar atau orang-orang sekitarnya itu, apalagi sama muslim itu memang harus kita hadapi dengan lapang dada. Walaupun tadi dengan karakter yang keras, sana kan keras. Kalau marah ucapan keras, suaranya kencang, tapi nggak berani mukul. Kalau mukul kisos, ditahan dia. Tapi kalau kita kan mukul dulu gitu. Baru ngomong, mukul dulu baru ngomong ya. Kalau saya dua hanya ngomong doang. Dan yang lebih bagusnya lagi di sana hijabnya terjaga betul. Antara muslimin muslimat. Kita silaturahmi misalnya ke rumah Mas Agus nih ya, ke rumah. Itu saya nggak pernah tahu istrinya Mas Agus model kayak gimana mukanya, anak perempuannya itu nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya beliau ada kita namu di samping itu nanti ketok-ketok deh. Itu pertanda ada semacam sajian yang mau dikasih. Nah nanti Mas Agus yang ngambil. Itu begitu rapihnya. Ya. Adabnya luar biasa ya. Kalau kita kan di sini kan terus sendiri. Selama gue bahkan sampai istilahnya istri kita pada nongkrong di situ ikut ngobrol. Nimplung ya. Iya. Ya ini perlu ada istilahnya perbaikan. Ya tadi di samping istilahnya rumah sakit kita kan baru-baru kali ini juga ada wakaf ya. 1000 pohon zaitun ya. Di mana kaum muslimin seluruhnya tergabung dalam wakaf ini. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 5.700 pohon zaitun. Dan ini kita wakafkan untuk kaum muslimin di Gaza, dan ini juga sebagai untuk pengembalian Iwani pohon-pohon yang mereka rusak oleh orang Zionis, dan juga ini juga sebagai aksi perang kita terhadap Zionis Israel, bahwa ada masih saudara kita yang di luar Gaza masih peduli dengan mereka. Nah ini sebagai bentuk perlawanan kita untuk mengembalikan bahwa pohon zaitun adalah pohon juga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perlawanan Zionis yang telah menumbangkan beberapa ribu pohon zaitun untuk digantikan yaitu dengan pohon gorkot, yang notabene mereka percaya bahwa nanti akan pohon gorkot itu menyelamatkan orang-orang Yahudi. Itu.
Ya nih Mas Nur dan Bang Ayub nih luar biasa nih motivasi, kemudian informasi mengenai dari mulai kultur, kemudian sosial, bahkan adab ya istilahnya. Kita kalau tadi adab dalam bertamu kondisi di Gaza berbeda dengan Indonesia ya. Ini dan ini menjadi motivasi kita khususnya di Indonesia, terutama tadi terkait yang paling unik adalah masalah penyantunan tamu ya. Bagaimana memuliakan tamu. Mereka istilahnya kalau bahasa kita itu apa? Keluar-keluaran istilahnya ya. Apa aja yang di rumah dikeluarkan gitu kan. Walaupun dia sebenarnya belum makan, tapi memang mereka luar biasa dalam menyantuni tamu. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita bagaimana kita memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, jadi apa yang disampaikan Mas Nur adalah untuk berangkat ke sana itu tidak mudah. Memang bekalnya pakainya adalah takwa ya. Dan ini mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana emang tujuan hidup kita adalah yang kita bawa nanti adalah takwa nanti. Pemirsa Omah Dakwah dimanapun Anda berada, tadi kita setelah dengarkan bincang-bincang singkat mengenai kondisi yang ada di Gaza. Dan Mas Nur dan Bang Ayub kami ucapkan jazakallah khair ya atas kesempatan waktunya bisa hadir di studio Omah Dakwah. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbicara lagi lebih dalam mengenai masyarakat yang katanya adalah masyarakat di sana adalah penghafal Al-Quran ya. Dan memang kemudian yang kedua di sana anaknya nggak sedikit ya, rata-rata itu di atas 6 ya. Nah, insya Allah di lain waktu kita akan berbincang kembali lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah bisa pertemukan kita kembali di studio ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Baik pemirsa Omah Dakwah dimanapun Anda berada, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.